Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, di kondisi cuaca yang masih sering hujan, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, makan, minum, istirahat yang cukup, yang teratur, kemudian untuk menunjang minum multivitamin juga. Dan bagi teman-teman yang selalu berkegiatan di luar, khususnya teman-teman yang ketika berkegiatan itu memakai HT, memakai handheld transceiver gitu ya, memakai HT, kemudian baik itu di pekerjaannya atau di kegiatan outdoornya sehari-hari, saya ada sebuah rekomendasi. Jadi dengan kondisi yang hujan begini kan kita butuh HT yang waterproof, yang tahan banting gitu ya, dan baterainya juga awet. Nah, saya ada rekomendasi. Jadi di sini saya ada Wearcom F805WP. Jadi kotaknya seperti ini ya. Di sini dominan warna biru. Ini bentuk HT-nya. Kemudian di sini ada Wearcom profesional FM transceiver. Kemudian full band, float. Jadi HT-nya bisa ngambang ya teman-teman. Kemudian flashing light, GPS, dan alarm function. Ada GPS-nya. GPS-nya nanti tampilannya seperti ini. Tipenya F805WP. Kemudian di box sampingnya ada brandnya lagi, Wearcom profesional FM transceiver. Kemudian di sini modelnya, powernya 7 watt, frekuensi 2 band. Nah, ini frekuensinya 2 band ya teman-teman. Jadi untuk TX itu 136 sampai 174 VHF, kemudian 400 sampai 470 ya UHF. Nah, di sini ada IP68 waterproof. Nah, jadi ini waterproof ya teman-teman. Kemudian dan IP ratingnya juga sudah IP rating standar yang tahan air gitu ya. Ketika dicelup juga untuk kedalaman tertentu atau dalam waktu tertentu dia masih aman gitu ya, IP68. Kemudian di sini ada Japan Quality. Oke, di sini ada keterangannya lagi, Wearcom profesional FM transceiver 199 channel, all frekuensi band. Nah, di sini kan TX-nya hanya dual band ya. Di sini frekuensinya juga dual band. Jadi kemungkinan ini untuk TX-nya bisa di sini, tapi untuk receive-nya dia ada di beberapa frekuensi. Nanti kita coba bisa masuk airband kah atau di 800 MHz gitu ya. Nanti kita cek. Kemudian di sini ada GPS. Nah, ada GPS-nya juga teman-teman ya. Kemudian ada one key frekuensi copy, 3 display, 3 standby, ciri khasnya Wearcom ya. Kemudian IP68 waterproof level, kemudian screen display, FM radio, aviation. Ah, ternyata bisa receive ini ya, airband, aviation frequency band reception. Kemudian high and low power selection, wide narrow, float, flashlight, dan lain sebagainya. Di sini juga dia sudah bisa USB Type C ya untuk chargingnya. Oke, di sisi lainnya hanya Wearcom saja. Nah, di sininya ada float, tulisannya gede, ngambang gitu ya. Di bawahnya, nah untuk di bawah boxnya ini ada tampilan HT-nya ya teman-teman. Ini oke juga sih. Nah, kebetulan saya sih sebetulnya suka yang warna hijau ini ya gitu ya. Tapi kayaknya saya lebih suka yang ini gitu. Jadi ini dua-duanya bagus nih teman-teman ya. Hijau dan kuning ini bagus gitu. Nah, nah ini juga kebetulan saya juga belinya yang warna kuning ya. Nanti kita lihat barangnya seperti apa. Kita buka ya teman-teman. Nah, seperti ini isinya. Jadi ketika kita buka, dia langsung nampak untuk user manualnya ya. Di sini sama. Nah, seperti ini ya nih. Kita cek. Oh, sudah berbahasa Indonesia ya, teman-teman. Kepada para pelanggan, bla bla bla, kami mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian kita lihat di sini
ini di bahasa Inggris ya teman-teman. Tapi di sini bahasa Indonesia, ya udah nggak apa-apa. Nah ini ada selayang pandang ya. Sini ada lampu, ada GPS, antena, bla 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 ya. Seperti ini tampilan HT-nya. Kemudian di sini button description-nya, exit AB, ya nanti bisa dibaca saja ya teman-teman ya. Ini juga saya nanti mungkin dibaca dulu ya teman-teman. Takutnya nanti ada informasi yang misleading gitu buat teman-teman semua. Oke. Kemudian ini kita simpan dulu. Di sini ada kartu garansi Welcome Komunikasi Indonesia. Kayaknya nanti disobek ya. Nah, garansi tidak berlaku jika kerusakan akibat alam, force major, salah penggunaan yang disengaja atau tidak disengaja, korosi, kebakaran, kemasukan cairan atau kotoran. Nah, nanti ini bisa dibaca juga. Nah, kemudian ini ada wheel clip ya, lengkap dengan bautnya. Dan ada ringnya juga sepertinya. Ya mungkin untuk itu ya. Nah, ini ada ringnya nih. Ya mungkin untuk mempertahankan waterproofnya ya. Dan ada lanyard juga. Kemudian ini adaptor charging. Ya, itu adaptor charging. Di sini tulisannya, ini modelnya 1210, inputnya 100 sampai 240 volt, 0,3 ampere, outputnya 12 volt, 1 ampere. Oke. Seperti ini lumayan besar ya kabelnya. Kita simpan. Nah, kemudian di sini ada desktop chargingnya ya. Oke. Nah, di sini ada desktop chargernya. Outputnya juga sama 8,4 volt, 500 mAh. Inputnya 12 volt. Nah, seperti ini. Recharge, red light flashing, charging, recharge gitu ya. Nah, di sini charging, red light, kemudian kalau fully charge, green light ya standar ya, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ini sangat tipis ya. Nah, kemudian di sini ada antenanya. Antenanya juga lumayan pendek, teman-teman. Dibanding HT-HT dual band yang lain, dia antenanya lebih pendek gitu ya. Nah, kemudian di sini ada HT-nya. Nah, HT-nya seperti ini. Nah, ini harus kita kletek dulu nih. Nah, nanti kita kletek teman-teman ya. Kemudian sudah kosong ya teman-teman. Nggak ada lagi. Bawahnya juga kosong. Oke, kita rapikan dulu mejanya. Ya, teman-teman, sudah rapi ya. Kita pasang antenanya. Jadi ini baterainya tidak terpisah ya teman-teman. Jadi ketika keluar dari box tuh baterainya dia sudah menyatu dengan unit radionya, karena dia juga di ini tuh di ini ya. Nah, pakai baut gitu teman-teman. Ini kenapa nggak fokus ya? Nah, kalau kita lihat di sini ada Welcome model F805 IP68 waterproof. Nah, ini bolong ya teman-teman. Seperti ada kepasnya di sini. Kemudian power 7 watt, frekuensi dual band, ucapan quality. Oke, kita lihat dulu radionya seperti apa. Kita lihat mulai dari atas, dia untuk antenanya SMA female ya. Di sini antenanya dual band. Nah, 136, 174 dan 400 sampai 470. Kemudian di sini ada kemungkinan ada port USB, di sini ada center, lampu center. Ini masih ada plastiknya ya teman-teman. Jadi harus dibuka dulu nih, tapi susah bukanya. Oke. Kemudian di sini ada merek Welcome, warnanya kuning teman-teman ya. Kalau kita lihat di HT-HT yang ada di sini tuh kebanyakan warna hitam. Nah, ini sekarang warna kuning gitu, pembeda. Di sini ada 3 tombol dan semuanya juga karet, terbuat dari karet. Ini kemungkinan karena di sini nggak ada knob untuk volume, kemungkinan ini untuk volume dan ini untuk center. Nah, ini untuk PTT ya. Ada tombol PTT di sebelah kiri HT-nya itu. Sebelah kanan berarti ya. Sebelah kanan HT-nya ada tombol untuk tombol center yang paling atas, kemudian yang kedua tombol PTT yang besar, dan di bawahnya yang 2 ini untuk tombol volume up and down. Kemungkinan seperti itu ya.
karena di sini dia nggak ada knobnya. Nah, kemudian di depannya ada layar lumayan lebar, ini kita kletek dulu. Wah, mantap, selalu satisfying ya teman-teman kalau kletek itu. Nah, kemudian di sini ada tombol-tombol, di sini ada menu, kemudian tombol select ya, tombol up and down, atau kanan kiri atau atas bawah, kemudian exit AB, di sini ada numeric keypad, kemudian ini untuk kasih nama. Ini bukan ini ya, bukan, nah seperti misalkan contoh ya seperti ini. Nah, ini kan ada TXP, scan, ini bukan shortcut tapi memang ini untuk kasih nama. Kemudian seperti Kesan UV110D, cuman memang HT-nya sudah tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa membandingkan ya. Nah, kemudian ini ada tombol bintang 0 dan flash ya, di sini bintang sebagai spasi juga. Nah, di bawahnya dia ada speaker, kemudian ada mic, lubang mic, kemudian di sini ada floating radio. Seperti itu. Kita pasang antenanya dan kita hidupkan. Oh ya, di sini ada senter juga ya, ada lampu LED juga. Ini kemungkinan yang, nah ini untuk seperti ini ya, club lid seperti itu teman-teman. Oke, kita hidupkan. Hidupkannya ini. Ya, hidupkannya exit ya teman-teman. Tekan tombol exit untuk menghidupkan, bukan menu ya. Nah, tampilannya seperti ini, dan ini layarnya jernih teman-teman ya. Ini layarnya jernih, dan untuk posisi, nah untuk posisi kursornya berarti ini frekuensi A, B, C, ini dengan tekan ini ya ditunjukkan dengan tanda panah warna hijau seperti itu teman-teman. Nah, oke. Di sini tampilannya kalau Wearcom itu kalau nggak salah ini untuk triple standby, atau ya kalau di HP lain 2 watch gitu ya, karena ini tampilannya 3 jadi dia 3 standby. Kemudian di sini 480F805WP ini tipenya. Kemudian di sini ada indikator baterai. Nah, di sini ada indikator seperti ini, saya juga kurang tahu ini apa, nanti kita cek ya di menu. Kita coba lihat menunya. Ada backlight, kita sambil setting ya. Nah, ini untuk waktu timeoutnya ya, ini continuous, kemudian ada auto 10 second, auto 20 second, auto 30 second, kita pilih yang 20 second. Kemudian ada square, kita pilih 1. Ada power save, kita on kan saja. Kemudian TX powernya kita pilih low. Oke, sudah. Oh, tidak ada tandanya ya di sini ya, low atau high-nya. Kemudian apa tuh barusan? Nah, untuk Roger kita off-kan saja, ini telepon ya. Kemudian untuk TOT kita coba 120 menit atau 3 menit lah, 180 second ya. Kemudian ini wide and narrow, kita pilih wide saja, volume di 1, tapi barusan gede banget ya suaranya. Kemudian nah ini kemungkinan tune ya. Apa ya barusan? Nah, ini kemungkinan tune receive, dan ini tune transmit. Kemudian ini one type. Nah, mungkin one type ini alarm gitu ya, alarm atau TX. Jadi kalau dia nyemplung HT-nya, dia mau alarm doang atau dia sambil alarmnya sambil transmit gitu. Kita pilih yang sambil transmit aja ya. Kemudian di sini scramble, kita off-kan saja. PNC. PNC ini untuk apa ya PNC? Apakah ini noise cancelling? Kan kalau Wearcom tuh, kalau saya lihat di di deskripsi atau di spesifikasi teknisnya itu, Wearcom tuh selalu punya noise cancelling gitu ya, fitur noise cancelling. Kalau kita off kan, nah ini ternyata untuk PNC ya, tanda yang di atas itu. Kalau kita misalkan on kan, dia akan muncul. Kalau kita off kan, dia akan hilang. Kita on kan saja. Kemudian language ya, ini bahasa
exit saja, kemudian beep. Nah ini beep ya, yang ini kita on kan saja, jadi biar ketahuan nih kalau, nah biar ketahuan seperti itu ya. Basi lock kita off kan, kemudian scan mode kita pilih CO saja. Nah STE ini untuk repeater biasanya ya, square tile elimination kita off kan saja lah. Kemudian step kita pilih 5 standarnya ya, yang standar saja. Offset ini untuk offset ya, untuk frekuensi duplex. Kemudian ini shift direction, SD shift direction. Nah ini ya, off atau plus atau minus. Kemudian channel name, oke. Kemudian name edit, kemudian RX LCD kita on kan saja, TX LCD on, auto locknya kita manual saja, GPS on, RX GPS on, TX GPS on, Fox scan kita off kan, Fox delay. Nah ini TDR tadi ya untuk ini nih. Kalau kita off kan, nah ini seperti itu ya, hilang. Kemudian TXL, edit ya, ini sudah tidak bisa diganggu saja. FMRX ini on kan saja. Store channel ini untuk menyimpan, DL channel untuk menghapus channel. Nah ini tombol ini ya, program F1 sort volume. Nah ini bisa diatur ternyata ya teman-teman. Jadi tidak hanya volume, ada weather, ada tone, ada one, ada radio dan lain sebagainya ya. Itu kalau short berarti dia tadi apa? Volume plus. Kalau ditekan lama itu berarti dia radio. Oke, kemudian ini yang bawah. Kalau short itu volume bawah, kemudian ini kalau long scan ya. Oke. Water on. Kemudian time zone kita pilih Indonesia ya, teman-teman, jangan pilih Beijing. Oke, ada 42 menu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pengoperasiannya cukup sederhana ya ternyata teman-teman. Hanya memang di fiturnya dia waterproof. Kemudian ini juga saya belum coba nih buat dicemplungin, tapi ya sayang juga gitu ya dicemplunginnya gitu, karena ini juga tidak disponsori gitu. Jadi saya tidak berkewajiban untuk membuktikan apapun gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita baca di di spesifikasi teknisnya ini IP68 dan bisa ngambang gitu. Mungkin untuk melihat bagaimana tes dan lain sebagainya, teman-teman bisa cari di channel lain ya teman-teman. Di sini kita akan bahas kering-keringan saja, tidak usah sambil basah-basahan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ya, jadi kalau kita tekan bawah volumenya jadi kecil, kemudian ini untuk membesarkan volume untuk yang atas ini ya. Oke, seperti itu. Untuk GPS-nya, nah ini di VFO mode ya teman-teman. Di VFO mode untuk masuk ke ininya. Nah ini kan untuk pindah. Kita tekan tombol crash ini. Nah ini untuk masuk ke memory channel teman-teman. Memory mode. Nah ini nama VFO. Memory channel frekuensi mode, ini memory channel nama ya yang ditampilkan. Oke. Jadi ini ya, kalau untuk ini jadi untuk masuk ke menu GPS-nya teman-teman tinggal klik ini saja. Tinggal klik ini saja ya sekali. Nah, sorry. Jadi untuk GPS modenya teman-teman tinggal klik tombol ini saja sekali. Tapi karena ini di dalam ruangan, jadi untuk positionnya agak sedikit lambat ya teman-teman. Nggak tahu, tapi kalau di luar, cuman kebetulan lagi hujan ya. Seperti itu. Jadi ya nanti mungkin di video selanjutnya kita coba ya teman-teman. Untuk posisi locking GPS-nya. Untuk sekarang kita coba ke 142020, 142040. Nah ini frekuensi ini ya. Yang ada untuk salah apa yang gitu ya. Frekuensi ini masuk ke frekuensi apa tuh namanya?
repeater teman-teman. Coba di sini 430 sorry 141030. Terus orang yang berapa sih? Wah, speakernya juga tapi ngebass ya speakernya teman-teman. Speakernya ngebass ya teman-teman. Jadi kayak lagi di dalam ruangan gitu menggema dan atau kayak orang lagi tenggelam gitu. Oke, kita coba untuk airbandnya ya teman-teman. Untuk airbandnya kita coba dulu sebentar. Saya lihat dulu frekuensi yang aktif ya. Kita coba. Nah ini bisa ya, untuk airbandnya bisa. Kemudian untuk coba 800 ya. Nah ini bisa 800 bisa. 850 apakah bisa? Bisa 8 atau 900 bisa nggak? Nggak bisa. 89990 89900 890 bisa 890. Jadi mungkin sampai sini ya. Sampai 890. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya ini kayak mainan ya HT-nya. Dia juga ringan gitu ya, tidak terlalu berat, malah lebih berat ini dibanding ini. Dan ini juga ya beda sih, lebih besar yang ini teman-teman. Oke, kemudian ini juga bisa jadi frekuensi counter. Jadi caranya dia klik ini kah? Nah, ya betul ya. Klik ini panjang. Coba kita coba ya. Nah, sukses. Nah, ini bisa ya. Masuk. Dia bisa ada pilihan untuk menyimpan atau mereset gitu ya. Kita reset saja. Kita coba nah, bisa ya. Cukup responsif juga teman-teman ya. Untuk mengkopinya. Ini kita alihkan dulu 140. Nah, seperti itu. Kita coba cek untuk powernya dulu ya teman-teman. Di VHF dan UHF itu keluarnya berapa gitu, karena di situ tertulisnya kan 7 watt ya power max-nya. Oke. Kita coba untuk tes power. Ya, ini sudah terpasang. Kita coba cek powernya. Nah ini gambar apa ya, orang mau tenggelam gitu maksudnya. Oke, kita pakai Marshall power meter ya. Coba kita cek di VHF-nya dulu. Tunggu sebentar. 144000. Di bawahnya kita coba untuk UHF ya teman-teman. Oke. Nah, kita ke power dulu. Text powernya kita coba low ya. Di VHF 144 dapatnya berapa? Ya, 1,5 watt ya. Oke, 1,5 watt teman-teman. Oke, kemudian di high-nya di 4,5 watt. Di 4,5 watt ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba di UHF low. Tadi ini low kan? Nah, ya low ya. Oke, di UHF low berapa? Nah, ini cuma 1,5 watt ya teman-teman.
UHF low 0,5 watt. Kemudian untuk high-nya di ya 3,5 watt lah. Oke, di 3,5 watt teman-teman ya. Jadi saya selalu bacanya ini tuh 0 ya teman-teman. Jadi 2 itu 1 dan seterusnya gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ini biasa saya kerja di frekuensi ini ya, misalkan 143 160 itu powernya low berapa ya, 1,5 watt sama ya. Jadi di VHF power low-nya 1,5 watt, di UHF 0,5 watt saja gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba untuk tes antenanya ya. Jadi kita apa namanya, saya pengen tahu nilai SWR-nya berapa, jadi kita tes aja sekalian. Mohon maaf videonya agak panjang teman-teman, tapi mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Ya teman-teman, ini sudah saya pasangkan ya ke Nano VNE. Kita coba stimulus. Startnya 1, nggak usah panjang-panjang ya teman-teman, kita pendek-pendek saja, stopnya di 150. Nah seperti itu ya teman-teman. SWR-nya seperti itu. Oke, coba startnya 136, stopnya 174. Nah ini ya tetap tinggi ya SWR-nya di 150-an ya teman-teman, tetap tinggi SWR-nya. Coba kita di UHF 400 sampai stopnya 450. Nah di UHF-nya ada yang masuk nih teman-teman. Di UHF-nya ada yang masuk, dia dari 425 sampai 445 ya. Bagusnya di 435 nih teman-teman. Oke ya, oh ini dia masih berubah-ubah lagi nih. Oh jadi kalau saya lepas tuh berubah ya ini ya. Cuman dia di UHF-nya oke ya teman-teman. Ya jadi seperti itu untuk antenanya. Di VHF-nya ya untuk rekan-rekan rapi bisa diganti pakai antena ini ya. Nah pakai antena ini, Baofeng UV5RH, ini bagus nih. Nah, pakai antena yang seperti ini teman-teman. Tapi untuk rekan-rekan amatir yang pakai di frekuensi UHF, oke tuh ada yang masuk ya di tadi 430-an. Ya di 430-an, 435 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti itu ya untuk power dan nilai SWR antenanya. Nah sekarang kita coba pakai antena luar. Apakah oke? Saya pakai interface-nya, saya pakai BNC ya. Seperti ini. Untuk antenanya sendiri saya pakai power volt saja untuk ngetes HT ya. Oke, kita coba di buruan bilang 14103. ya mau coba ya. Oke ya teman-teman. Oh ini spekernya dia ngebas banget ya, tapi emang layarnya jernih, jadi enak lama-lama dilihat gitu. Cuman ini saya khawatir kalau di bawah sinar matahari ya, itu gelap gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ini juga oke ya untuk pakai antena luar, tapi ya antena luarnya jangan tinggi-tinggi dan ya pakai flower pot juga cukup ya teman-teman. Seperti itu.
Em, ya teman-teman, jadi ini sih udah panjang banget ya, kita niatnya cuma unboxing, tapi memang saya penasaran gitu seperti apa HT ini gitu, karena saya memang dari kemarin tuh nabung untuk beli HT ini gitu ya, dan jujur saja saya sengaja untuk pilih yang warna kuning, dan ini warna kuningnya oke ya teman-teman, bagus gitu, karena ya HT saya kebanyakan yang ada di sini tuh warna hitam semua, dan ya biar jadi pembeda, dan ini pun eh, lumayan ringan, jadi enak gitu teman-teman ya untuk di itu. Nah ini untuk kita coba untuk senternya ya. Jadi untuk digenggam lama juga, ini dia lumayan terang ya teman-teman senternya. Jadi oke ya, sebetulnya ini oke ya teman-teman. Jadi secara fungsional mungkin dia dapat, kemudian apalagi kondisi ini kayak sekarang nih lagi hujan gitu ya, kita pakai ini di sambil hujan-hujanan ya, kalau terpaksa ya teman-teman gitu ya, masih oke gitu, jadi tidak takut konslet atau gimana gitu ya HT-nya. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk unboxing dan sedikit reviewnya, padahal ya banyak sih reviewnya. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Kalaupun ternyata ada misinformasi atau kesalahan penyampaian informasi dari saya, teman-teman boleh luruskan gitu ya, boleh kasih tahu saya. Kita diskusi di kolom komentar seperti biasa teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau sempat selalu saya usahakan untuk balas gitu ya, karena ya saya juga bukan berarti saya lebih tahu atau lebih pintar dari teman-teman. Untuk seperti ini pun saya banyak belajar dulu gitu ya teman-teman, sehingga informasi yang saya sampaikan tuh ya tidak melenceng terlalu jauh gitu ya. Jadi itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini, informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Juliet dulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendrik.